Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan melanjutkan tutorial buku Nahwu Al-Fahmu. Dan perlu kami ingatkan bahwa tutorial kali ini masih mengambil langsung dari buku Al-Fahmu. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita mendoakan untuk para ulama ahli nuhat dan para ulama lainnya, para guru kita, dan untuk kemudahan kita dalam mempelajari materi ini. Ala hadhihi niyah ya naqra'u al-Furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di video sebelumnya kita telah membahas tentang tabi'. Tabi' itu adalah sesuatu yang mengikuti. Ada 4 hal sesuatu yang mengikuti. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Yang kedua adalah ataf. Yang ketiga adalah taukid di video sebelumnya. Dan kali ini yang keempat, tabi' yang keempat adalah badal. Badal atau pengganti. Baik, kita bahas secara bahasa badal adalah pengganti. Sedangkan secara lainnya adalah tabi' yang disebutkan di dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya atau untuk menggantikan kata sebelumnya, baik mewakili secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Kata yang menggantikan ini nanti disebut badal, sedangkan kata yang digantikan disebut mubdal minhu. Badal, mubdal minhu. Gambarannya begini, ada lafadz ilal ustadzi Muhammadin, kepada ustadz yang bernama Ustadz Muhammad. Maka kalau kita lihat di situ Muhammad menggantikan kata ustadz. Jadi kalau kita perhatikan Muhammad ini sama dengan ustadz. Jadi ustadz dan Muhammad adalah orang yang sama, begitu. Nah, Muhammad ini menjadi badal. Dia harokatnya menjadi majrur karena mengikuti kata sebelumnya. Jadi mengikuti tabi, mengikuti kata sebelumnya yaitu lafadz ustad, yang memang lafadz ustad ini adalah sebagai isim majrur. Sehingga Muhammad menjadi badal dan al-ustadi adalah mubdal minhu-nya. Kemudian penjelasannya dari sebelah kiri. Lafadz Muhammad adalah pengganti dari kata ustad atau mewakili dari kata ustad. Nah, kata Muhammad dan ustad adalah orang yang sama, begitu. Jadi gambaran begitu. Jadi jika dia memang orang yang sama, maka itulah badal. Karena yang pertama tadi kata yang menggantikan nanti kita lanjutkan dari macam-macam badal, nanti akan lebih jelasnya. C, badal mengikuti mubdal minhu dari sisi i'rabnya, rofa'nya, nasabnya, dan jarnya. Contoh dalam keadaan marfu. Jalasal ustadu Muhammadun. Jadi Ustadz Muhammad itu sedang duduk. Lafadz Muhammadun mengikuti lafadz al-ustadu. Kemudian dalam keadaan mansub, sami'tul ustada Muhammadan. Lafadz Muhammadan mengikuti lafadz sebelumnya yaitu al-ustada. Kemudian ilal ustadi Muhammadin. Lafadz Muhammadin itu mengikuti lafadz sebelumnya yaitu lafadz al-ustad. Kemudian badal bisa dikenal dengan menambahkan kata yaitu pada terjemahan kata yang digantikan. Contoh yajlisul ustad, yajlisu al-ustadu Muhammadun. Terjemahan pertamanya bisa Ustadz Muhammad sedang duduk, begitu, atau bisa Ustadz sedang duduk. Siapa ustadznya? Yaitu Muhammad, begitu. Duriba aliyun, kaki Ali dipukul. Duriba aliyun, apanya? Rijluhu, kakinya. Kaki Ali dipukul atau Ali dipukul. Duriba aliyun, Ali dipukul. Rijluhu yaitu kakinya. Sami'tu syaira, saya mendengar lantunannya penyair. Lantunannya penyair, insyadahu. Ya, lantunannya penyair. Atau bisa diterjemahkan yang kedua, saya mendengar penyair. Sami'tu syaira, saya mendengar penyair. Apanya? Insyadahu, yaitu lantunannya. Maka itu adalah badal. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci tentang pembagian dari badal.
Selanjutnya, pembagian badal. Badal terbagi atas 4, yaitu yang pertama adalah badal mutobik. Badal mutobik adalah badal yang menggantikan mubdal minhu-nya secara utuh semuanya keseluruhan. Dan lafadz badal ini maknanya cocok dengan mubdal minhu-nya, artinya sama, sesuai begitu. Contoh, qalal ustadu Saifullah. Ustadz Saifullah telah berdiri begitu. Nah, lafadz saifu ini mengikuti lafadz sebelumnya, lafadz al-ustadu. Saifullah kebetulan adalah nama saya, nama aslinya begitu. Adapun nama panggungnya kita buat menjadi Asep Al-Fahmu gitu. Qala al-ustadu Saifullahi begitu. Dalam keadaan mansub, ra'aitul ustada Saifallah, nazartu ilal ustadi Saifillah. Contoh kedua, sayyidu, nah tuan kami, yaitu Muhammad. Sayyiduna Muhammadun, ati sayyida. Ati ini adalah fi'lul amri, ya, maka sayyida adalah maf'ulun bih. Ati sayyidana Muhammadan. Karena sayyida fathah maka Muhammadan. Ila sayyidina Muhammadin, kepada tuan kami yaitu Muhammad. Maka lafadz tuan dan lafadz Muhammad ini adalah orang yang sama begitu. Maka ini adalah kategori badal. Contoh yang ketiga, Zaharul ma'hadu, pondok telah tampak. Pondoknya namanya apa? Darussalam. Nah, pondok dengan Darussalam adalah benda yang sama. Maka lafadz daru mengikuti lafadz al-ma'hadu, ya, marfu. Wa adkhilnal jannata darussalam. Kita sering berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Dan masukkanlah kami ke surga. Nah, surganya namanya adalah surga Darussalam. Nah, surga dengan Darussalam adalah benda yang sama. Maka Darussalam ini menjadi badal untuk lafadz jannah, untuk lafadz surga. Nah, jannahnya ini adalah mansub, maka Darussalam pun mansub. Ilal ma'hadi Darissalam. Al-ma'hadi ini majrur, maka Darissalam pun majrur. Kemudian keterangan bawahnya, lafadz Saifullah menggantikan lafadz al-ustad secara keseluruhan. Kemudian lafadz Muhammad yang kedua juga menggantikan lafadz Sayyid secara keseluruhan. Begitupun juga lafadz Darussalam menggantikan lafadz al-ma'had secara keseluruhan. Yang kedua, poin kedua, macam-macam badal adalah badal ba'ad min kulli. Adalah badal yang mewakili anggota bagian dari mubdal minhunya. Mewakili. Kalau tadi yang pertama adalah keseluruhan, kalau yang kedua ini adalah mewakili anggota bagian dari mubdal minhunya. Dan lafadz badalnya adalah bagian dari mubdal minhunya. Jadi badalnya itu adalah bagian dari mubdal minhu. Kita ambil contoh. In hadamal baitu, rumah itu roboh. Apa yang roboh? Jidaruhu, dindingnya. Jadi tidak semuanya roboh, jadi hanya sebagiannya saja. Dan jidar ini adalah bagian daripada rumah. Itu ya. In hadamal baitu, al baitu marfu, jidaruhu itu pun marfu. Contoh yang kedua, mansub, qadaitu ad-daina, saya membayar hutang. Berapa yang bayar hutangnya? Thulutsahu, sepertiganya. Nah, lafadz sulusa ini mengikuti lafadz sebelumnya yaitu ad-dain. Ad-daina mansub, maka sulusa pun mansub. Nazartu ilal majallah, saya melihat kepada majalah. Apanya yang dilihat? Jadi tidak semuanya, tetapi hanya kertasnya saja. Kirtosiha, kertasnya. Begitu, jadi kertasnya yang dilihat. Dan kertas adalah bagian dari majalah. Keterangannya, lafadz jidaruhu menggantikan bagian dari rumah. Kemudian sulusa juga menggantikan bagian dari lafadz dain. Kirtas juga menggantikan bagian dari majalah. Nah, kemudian jenis domir, ini bukan jenis domir. Jenis badal ini,
jenis badal ini harus disertai dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu-nya. Maksudnya begini, jidaruhu, hu kembali kepada kemana? Kepada lafad bait. Kemudian thulutsahu, hu kembali kepada dain. Qirtasiha, haknya kembali kepada majallah. Maka harus disertai dengan domir yang memang kembali kepada mubdal minhu-nya. Itu keterangannya. Domirhu pada lafad jidaruhu kembali kepada bait. Domirhu pada lafad thulutsahu kembali kepada dain. Domirha pada lafad qirtasiha kembali kepada lafad majallah. Kemudian bagian yang ketiga, macam-macam dari badal. Macam yang ketiga yaitu badal istimal. Tadi badal ba'd min kulli, sekarang badal istimal, yaitu badal yang mewakili sebagian sifat dari mubdal minhu-nya, tetapi lafad badalnya bukan bagian. Nah, ini kita kasih bold. Kalau tadi yang nomor 2 itu merupakan bagian dari mubdal minhu-nya, sedangkan kalau badal istimal ini bukan bagian. Dan dia mewakili sifat. Nah, ini sifat yang diterangkan adalah sifatnya. Kita ambil contoh. Dha'ufal misbah. Misbah itu lemah. Apanya? Nuruhu, cahayanya. Dan adapun cahaya ini bukan bagian dari misbah. Begitu ya. Bukan bagian, bukan satuan dari lampu. Nah, begitu. Dan ini adalah sifat. Cahaya ini adalah sifat mensifati lampu, ya, begitu. Contoh yang kedua, sami'tu syaira, saya mendengar penyair. Apanya yang didengar? Insyadahu, lantunannya. Karena lafad asyaira mansub, maka insyadahu pun mansub, begitu. Kemudian ajibtu minal ustad, saya kagum akan ustad. Apanya? Ikhlasihi, keikhlasannya. Kalau kita lihat lafad ikhlasihi majrur karena mengikuti lafad ustad yang memang juga majrur. Nah, lafad nuruhu menggantikan sebagian sifat dari misbah. Lafad insyadahu menggantikan sebagian sifat dari syair. Lafad ikhlasihi menggantikan sebagian sifat dari ustad. Begitu, sifat ya. Kemudian jenis domir ini afwan. Ini lagi-lagi kita ulangi. Jenis badal ini harus disertai dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu-nya. Jadi badal yang kedua dan yang ketiga ini itu harus disertai dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu-nya. Ini tadi sudah kita jelaskan. Hu kembali kepada misbah, insyadahu hu kembali kepada syair, ikhlasihi hi kembali kepada ustad karena memang mudzakkar. Yang keempat adalah badal mubayyan. Badal mubayyan adalah badal yang berfungsi menggantikan sesuatu yang dijelaskannya, tetapi satu, makna badalnya tidak cocok dengan mubdal minhu-nya. Lafad badal juga bukan bagian dari mubdal minhu-nya. Lafad badal juga bukan sifat dari mubdal minhu-nya. Intinya bukan termasuk kategori yang 3 yang tadi sudah kita sebutkan. Tetapi badal jenis ini jarang digunakan. Jarang digunakan ya. Nah, badal mubayyan ini ada 3 macam. Yang pertama, badal ghalat. Badal ghalat adalah badal yaitu lafadz yang diucapkan sebagai pengganti lafadz sebelumnya, tetapi telah diucapkan secara lisan, tetapi karena ada kesalahan dalam pengucapan, salah pengucapannya. Contoh, asyrabu al-qahwata. Saya minum kopi. Ternyata salah, bukan minum kopi, tetapi minum air. Al-ma'a, air, begitu. Asyrabul qahwata, saya minum kopi, air, begitu. Contoh kedua, akaltu ar-ruzza, saya makan nasi. Ternyata dia makan roti, roti, begitu. Nah, al-khubza ini mengikuti lafaz ar-ruzza, begitu. Tetapi badal ghalat ini, saya NB di situ intinya, kesalahan badal ghalat berkaitan dengan lisan. Jadi salah dalam pengucapan. Ya, kalau badal ghalat. Adapun badal yang kedua nanti kesalahannya dari segi pikiran, begitu. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke badal mubayyan, bagian badal mubayyan yang kedua, yaitu badal nisyan. Badal nisyan, oke. Adalah lafadz yang diucapkan sebagai pengganti lafadz sebelumnya, tetapi untuk memperjelas lafadz yang telah diucapkan,
setelah mengetahui bahwa yang diucapkan adalah salah. Jadi ini kesalahannya dengan pikiran atau hati. Contoh, safaro Sa'idun, Sa'id bepergian. Ternyata dia ingat ternyata yang pergi adalah Muhammad. Akhirnya setelah itu kemudian diralat, safaro Sa'idun Muhammadun, begitu. Jadi yang benar adalah Muhammad. Safartu ila Makkah, saya pergi ke Makkah. Saya pergi ke Makkah. Madinah. Ila Makkah, kenapa? Ini adalah isim ghairul munsharif, majrur, alamat jarnya adalah fathah. Maka ini al-Madinati. Saya perbaiki, oke. Safartu ila Makkah al-Madinati. Saya pergi ke Mekah, Madinah. Nah, begitu. Intinya, kesalahan badal nisyan berkaitan dengan hati atau pikiran, ya. Yang ketiga, badal idrob adalah lafadz yang diucapkan dengan maksud menyebutkan lafadz pertama, tapi setelah diucapkan ingin mengucapkan lafadz kedua, begitu. Jadi pertama terus dilanjutkan dengan maksud yang kedua. Contoh, raqibtu darrajah. Saya pernah naik sepeda, as-sayyarah. Bahkan mobil gitu. Mobil juga, apalagi mobil gitu loh maksudnya. Kemudian begitu. Raqibtu ad-darrajata as-sayyarata. Saya naik sepeda, bahkan naik mobil juga gitu. Terus atau kita nyuruh kepada seseorang, khud al-qirtasa. Ambil kertas. Tapi tentu ternyata kita ingin nulis sesuatu, kita tidak hanya membutuhkan kertas, tetapi kita juga butuh pulpen. Maka ada lanjutannya, khud al-qirtasa al-qalama. Jadi ambil kertas, pulpen juga gitu maksudnya. Di itu bagian-bagian badal ada 4. Yang terakhir adalah mubayyan, dan mubayyan terbagi atas 3, ya. 3 bagian. Selanjutnya ada tambahan. Ini badal juga ditemukan dalam suatu kalimat pada satu nama orang atau gelar. Ini biasanya ini yang sering kita temukan. Contoh lafadz Muhammad bin Abdullah. Sekarang kalau kita bilang, kita tanya, tahu Muhammad? Tahu. Nabi kita tahu Muhammad? Tahu. Siapa dia? Dia adalah Ibnu Abdillah, anaknya Abdullah. Nah, Muhammad dengan anaknya Abdullah itu adalah orang yang sama. Jadi seakan-akan kalau ada orang Makkah bertanya, itu siapa? Itu Muhammad. Atau itu siapa? Itu anaknya Abdullah. Nah, pernyataan ke-1 dan ke-2 tadi itu memiliki makna yang sama. Artinya Muhammad dengan anaknya Abdullah itu adalah orang yang sama, gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah lafadz binnya, ya. Muhammad bin Abdullah. Nah, ini kenapa tidak ada alifnya, nanti akan kita bahas. Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Muhammad dengan bin Abdullah adalah anak yang sama. Kenapa bisa Abdillah? Karena ibnu mudhaf, abdi adalah mudhaf ilaih. Wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Dan ini saya rasa sudah pernah dibahas di di pembahasan tentang idhofah, ya. Maka Muhammad ibnu ini adalah menjadi badal, ya. Menjadi badal, dia menggantikan kata apa? Dia menggantikan kata Muhammad. Muhammad adalah mubdal minhu-nya. Nah, kemudian setelah lafadz bin kesananya, ya, itu sudah ilmu yang sudah kita ketahui bahwa ibnu adalah mudhaf, Abdillah sebagai mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf aidan, Allahi sebagai mudhaf ilaih. Begitu. Itu gambarannya. Lafadz Muhammad dengan lafadz ibnu Abdillah, anaknya Abdullah, adalah orang yang sama. Nah, oleh karena itu ini disebut dengan badal. Maka lafadz ibnu Abdillah, anaknya Abdullah, adalah menggantikan lafadz Muhammad, begitu. Kemudian kita ambil contoh dalam keadaan marfu, mansub dan majrurnya. Muhammadu bin Abdillah, Muhammad bin Abdullah. Ketika Muhammada sami'tu Muhammada, maka ibnunya pun berubah menjadi fathah. Muhammad bin Abdillah. Adapun Abdillahnya tetap Abdillah karena sebagai mudhaf ilaih, ya, majrur. Ini tidak usah kita bahas.
Kemudian ila Muhammad ibni Abdillah. Contoh kedua, Aliyu. Ali bin Abdullah. Aliyu benu Abi Thalib. Kenapa Abi? Tadi saya katakan karena menjadi mudhaf ilaih majrur. Kalau majrur tentu Abi. Sami'tu ummal mu'minin. Saya mendengar ummal mu'minin, ibunya para mukmin. Dan di sini ummal mu'minin adalah mansub, maka Aisyah, ya. Ummal mu'minin yang dimaksud adalah Aisyah. Ila ummil mu'minin. Ummil mu'minin yaitu Aisyah. Kalau ininya kasrah, ila ummil mu'minin yang dimaksud adalah Aisyah. Loh, kenapa Aisyah? Nah, dalam keadaan majrur, Aisyah ini adalah tetap fathah karena isim ghairul munsharif. Contoh yang ketiga, Umaru ibnul Khattabi. Umaru marfu ibnu. Sami'tu asy-syaikha. Saya mendengar syekh. Syekh siapa? Namanya Syekh Hasan umpama. Maka Hasanan. Ila Abi Hamidin. Abi Hamid, Imam Ghazali nama aslinya adalah Abi Hamid. Ila Abi Hamidin. Ini adalah dalam keadaan majrur, maka Al-Ghazali. Contoh keempat, Usmanu benu Affana. Kenapa Affana? Karena jadi mudhaf ilaih majrur, alamat jarnya adalah fathah. Karena Affana adalah isim ghairul munsharif, alamat jarnya adalah fathah. Sami'tul imam, saya mendengar imam. Namanya imamnya itu adalah Imam Khalil. Maka di sininya karena mangsub maka Khalilan. Ila Umaro. Kenapa ila Umaro? Karena Umar adalah isim ghairul munsharif, alamat jarnya adalah fathah. Maka ila Umaro. Tapi badalnya harus tetap dalam keadaan majrur. Karena Umaro di sini adalah dalam keadaan majrur, isim majrur. Maka ibnu juga dalam keadaan majrur karena dia mengikuti lafaz Umar. Maka ila Umaro ibni. Ila Umaro bini Al-Khattab. Nah, kemudian lafaz Muhammadu benu Abdillah asalnya adalah Muhammadun ditambah ibnu Abdillah. Huruf alif pada kata ibnu dihilangkan, kemudian nama sebelum ibnu, berarti lafaz Muhammad ini tidak ditanwin. Maka kalau kita lihat di sini, tadinya Muhammadun, jangan ditanwin, maka Muhammadu. Aliyun, Aliyu saja. Kalau Umar memang tidak bertanwin tentunya. Kemudian tulisan, ini hanya informasi, tetapi ini perlu diketahui. Tulisan begini, ini dibaca Umar. Tapi kalau tulisannya begini, ada wawunya, ini dibaca Amru. Kita tahu bahwa sahabat Nabi, ada Umar, ada Amru bin As. Maka jangan sampai salah baca. Jadi ketika tidak ada wawunya, berarti ini dibaca Umar. Ketika ada wawunya, ini dibaca Amru, begitu. Ingat, ada isim ghairul munsharif pada contoh di atas, yang majrurnya adalah di fathah. Ini tadi di tabel ini sudah kita bahas banyak sekali contoh-contoh yang memang isim ghairul munsharif, ya, yang majrurnya dengan fathah. Kemudian badal juga selain terdapat pada nama orang, juga terdapat pada pembagian biasanya. Contoh, al-kalimatu salasatu aqsamin. Kalimah atau kata ada 3 bagian. Ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kata salasah ini adalah marfu, maka keterangannya, jadi 3-nya itu apa? Ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi ini isim, fi'il, dan huruf. Ini adalah marfu karena mengikuti lafaz salasah. Kemudian contoh yang kedua yang familiar di kita, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Salasin ini adalah majrur. Maka keterangan 3-nya itu, 3 halnya itu juga majrur. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Itu menjadi majrur karena alasannya lafaz salas di sini juga dalam keadaan majrur. Selanjutnya badal juga terdapat pada isim isyarah. Perhatikan pernyataan berikut. Ini jangan sampai salah paham juga. Ini perlu kita jelaskan dasarnya. Ada lafaz hadza jamilun. Kalau saya katakan, saya ambil contoh buku ini, contoh hadza jamilun, ini bagus. Tapi saya dengan sambil megang buku, hadza jamilun, ini bagus.
Atau saya katakan nomor 2 di situ, Al-kitabu jamilun. Buku ini bagus. Ya. Saya ulangi, ini bagus. Buku ini bagus. Nah, lafadz hadza dan lafadz Alkitab yang bergaris bawah memiliki maksud yang sama. Maka ini disebut badal. Nah, pernyataan satu dan kedua jika digabungkan akan menjadi hadzal kitabu jamilun. Ya, maka Alkitab ini sama dengan maknanya dengan lafadz hadza. Jadi saya ulangi, hadza jamilun, ini bagus. Kemudian saya katakan Alkitabu jamilun, buku ini bagus. Hadza dengan Alkitab berarti memiliki makna yang sama. Maka tadi kalau kita gabungkan hadzal kitabu jamilun, buku ini bagus, ya, buku ini bagus. Maka kalau kita lihat di sini di tabel hadzal kitab, maka hadzal kitab ini adalah jadi mubtada. Buku ini, kenapa buku ini namanya jamilun, khobar, ya, bagus. Maka lafadz Alkitab ini jadi badal. Badal menggantikan dari apa? Menggantikan dari lafadz hadza. Maka hadza sebagai mubdal minhu-nya gitu. Kemudian badal yang terdapat pada isim isyarah harus berkeadaan makrifah, itu jelas. Kalau tidak berkeadaan makrifah atau nakirah berarti tidak beralif lam, ini akan fatal. Jadi kalau kita ambil contoh begini. Kalau ini yang benar ya, yang sebelah kiri, hadzal kitabu mufidun, buku ini bermanfaat. Maka hadzal kitabu jadi mubtada. Nah, ini satu kolom, hadzal kitabu jadi mubtada, alkitabu badal hadza mubdal minhu, kemudian mufidunnya adalah jadi khobar, jelas. Tapi kalau seandainya kitabnya ini adalah nakirah, maka artinya akan berbeda, maka akan menjadi hadza kitabun mufidun. Nah, ini enggak tepat begitu. Nah, jika lafadz kitabun yang kita anggap badal berkeadaan nakirah, maka susunannya menjadi na'at man'ut. Gitu. Ini adalah kitab yang bermanfaat, kan gitu. Ini kenapa ininya adalah kitab yang bermanfaat. Maka hadza mubtada, kitabun mufidun adalah khobar, yang mana mufidunnya menjadi na'at dan kitabunnya adalah menjadi man'ut begitu. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian perhatikan kedudukan badal pada posisi berikut. Nazufa hadza, ini bersih. Ininya itu apa yang dimaksud? Kitab. Maka kitab ini bersih. Terus yang kedua mansub qara'tu hadzal kitab. Saya membaca buku-buku ini. Maka qara'tu hadza. Maka al-kitaba menjadi badal dari lafadz hadza. Kemudian ila hadzal kitabi, ila hadza kan cukup. Ila hadza, nah ini juga sudah cukup. Hadzanya kemudian diperjelas dengan lafadz kitab. Maka Al-kitabi ini badal dari lafadz hadza. Nah, lafadz hadzanya adalah majrur, dalam keadaan majrur, isi majrur, maka al-kitabinya pun majrur. Itu gambarannya. Kemudian contoh lain selain hadza, dzalikal kitabu jamilun. Al-kitabu mengikuti lafadz hadza, mengikuti lafadz dzalika. Kemudian ra'aitu tilkal mar'ata. Saya melihat perempuan itu, al-mar'ata mengikuti lafadz tilka, kemudian ila hadhil qaryati. Al-qaryati mengikuti lafadz hadhihi, gitu. Selanjutnya ketentuan penulisan kata ibnu atau ibnu. Artinya pakai alif atau tidak lafadz ibnu itu. Nah, pertama alif itu dibuang jika terletak antara dua nama. Ali, Abu Thalib, gitu ya. Dan ini karena memang tadi sudah dibahas karena statusnya adalah sebagai badal. Maka Aliyu benu Abi Thalib. Nah, ini maka harus dihilangkan kalau seandainya sebagai badal. Tetapi alifnya tampak jika yang pertama dua nama terpisah dengan domir. Contoh, qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Ini adalah bait pertama di dalam kitab
Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki, dan seterusnya. Maka Muhammad berkata, Muhammadnya itu dia adalah Ibnu Malik, dia adalah anaknya Malik, begitu. Nah, lafadz Ibnu ini dikasih alif karena memang terpisah dengan domir, ya, karena memang ada domir. Terpisah antara lafadz Ibnu dengan lafadz Muhammad ini terpisah dengan domir. Kemudian yang kedua terletak di akhir idhofah setelah nama pertama, contohnya Khalidun Ibnu Man. Nah, ini lafaz Ibnu Man diakhiri idhofah setelah nama pertama. Khalid adalah Ibnu Walid. Khalid adalah anaknya Walid. Yang ketiga terletak di awal idhofah atau sebagai mudhaf. Contoh, Ibnu Abdillah, anaknya Abdullah, huwa Muhammadun, adalah ya Muhammad, salah satunya tentunya ya. Kemudian jika kedudukannya sebagai khobar, contoh, Muhammad adalah anaknya Abdullah. Jadi kalau ini kalau tidak pakai alif berarti dia sebagai badal Muhammadu bin Abdillah, tapi kalau pakai alif berarti ini Muhammad mubtada, Muhammad itu siapa gitulah. Kemudian khobarnya Ibnu Abdillah, Muhammad itu adalah anaknya Abdullah, maka itu khobar. Muhammad mubtada, Ibnu Abdillah adalah khobar. Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid bin Sabit ya. Sesungguhnya Zaid, siapa Zaid itu? Ibnu Sabit, adalah anaknya Sabit, gitu. Kemudian alif boleh tampak atau dibuang, boleh muncul atau tidak jika setelah huruf nida. Contoh, ya ibna Mahmudin, wahai anaknya Mahmud, atau ya ibna Mahmudin, boleh pakai alif ataupun tidak pakai alif. Kemudian alif pada lafadz ibnatu dibuang apabila tak marbutohnya diganti apabila tak marbutohnya kemudian diganti dengan tak maftuhah. Contoh, Asma, anaknya Abu Bakar. Asma adalah anak perempuannya Abu Bakar, begitu. Ibnun adalah anak laki-laki, ibnatun adalah anak perempuan, kan gitu asalnya. Asma adalah ibnatu Abi Bakrin. Asma, nama orang, perempuan. Ini adalah anak perempuannya Abu Bakar. Nah, kemudian lafadz ibnatu ini alifnya boleh dihilangkan, alifnya. Maka kemudian tak marbutohnya ini, tu-nya ini bisa diganti dengan tak maftuhah. Sehingga menjadi bintu. Maka Asma'u bintu Abi Bakrin. Contoh badal dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang begini, dan seterusnya. Alal malakaini, dengan apa itu dua malaikat bibabila yang bernama dua malaikat itu Harut wa Marut gitu. Itu badal. Saya rasa banyak contoh badal di dalam Al-Quran. Kemudian untuk selanjutnya selesai tentang badal. Kemudian kalau di buku ini karena kita telah membahas tentang isim-isim yang marfu, maka di sini ada gambaran tabel isim yang marfu. Dari asmaul mufradat, isim-isim yang mu'rab, dari fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, ini marfu ya. Kemudian tawabi yang marfu, na'at, atof, taukid, dan badal. Ini kalau dalam asmaul mufradat, isim-isim yang mu'rabnya adalah mufrad, musanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir. Di sini sudah ada contohnya. Dhahabal muslimu, ini adalah fa'il ya. Dhahaba fi'il, al-muslimu ini fa'il, kemudian al-muslimu dalam keadaan mufrad. Kalau contoh dalam keadaan musanna, dhahaba al-muslimani, dalam keadaan jama mudzakkar, dhahabal muslimuna, kemudian fa'il dalam keadaan jama muannas, dhahabat al-muslimatu, kemudian fa'il dalam keadaan jama taksir, dhahabat tullabu, kemudian naib fa'il dalam keadaan mufrad, duribal kalbu, dalam musanna duribal kalbani, duribal muslimuna, duribal muslimatu, dan seterusnya. Kemudian ini adalah poin apa? Poin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bawahnya masih ada isim yang mu'rab lainnya, yaitu asmaul khamsah, maksur, mangkus, dan ghairul munsharif dengan contoh yang sama. Itu tentang masalah badal, dan kemudian sekilas kita ulang tentang isim-isim yang marfu. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas tentang isim-isim yang mansub.
Isim-isim yang mansub diantaranya adalah maf'ul bi, maf'ul fi, mafail ya, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustasan dan sebagainya, dan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.